Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nurulita Danti dalam program KPID News. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menyampaikan informasi seputar KPID Jawa Barat. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, beberapa waktu lalu KPID Jawa Barat menggelar fokus group discussion bersama Vkom Unpad yang membahas mengenai matinya TV analog. Berikut liputannya. Pada tanggal 25 Mei 2021, telah diselenggarakan fokus group discussion di Aula Umi Abdurrahman Vkom Unpad yang dihadiri oleh Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Atwar Bajari, Adiana Slamet, Eris Munandar, dan sejumlah televisi lokal seperti Bandung TV, PJTV, dan MKTV. FGD ini bertujuan untuk menampung pemikiran dan pendapat para ahli mengenai aspek positif maupun aspek negatif, serta tantangan di masa mendatang bagi warga Jawa Barat, mengingat TV analog ini akan dimatikan pada 2 November 2022. Setelah FGD digelar, akan dilakukan penelitian lapangan mengenai kesiapan masyarakat menjelang berlakunya ASO, sektor regulasi, pelaku penyiaran, serta kecanggihan teknologinya. Mega series Suara Hati Istri Zahra mendapat perhatian dari Keuskupan Agung Bandung dalam audiensi bersama KPID Jawa Barat. Mari kita saksikan laporan dari Tia Azizah mengenai hal tersebut. Baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan mengenai mega series Indosiar dalam judul Zahra, yang mana membuat Keuskupan Agung sendiri memberikan tanggapan pada audiensi bersama KPID Jawa Barat. Berikut liputannya. Mega series Suara Hati Istri Zahra yang ditayangkan di Indosiar tengah ramai menjadi sorotan dan perbincangan publik. Hal ini juga disampaikan oleh Keuskupan Agung Bandung yang merasa prihatin terhadap tayangan tersebut. Dalam pertemuan dengan Komisioner KPID Jawa Barat pada hari Kamis 3 Juni 2021 di Keuskupan Agung Bandung yang berlokasi di Jalan Muhammad Ramdan, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Barnabas Nono Juwarno selaku seorang pastor mengatakan bahwa tayangan sinetron ini selain tidak mendidik juga melanggar hak-hak perempuan, bahkan memperlihatkan adanya kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal. Sebagaimana yang diketahui, dalam tayangan sinetron SHI Zahra terdapat seorang lelaki paruhbaya yang memiliki 3 orang istri, di mana pemeran istri ketiganya tersebut masih berusia 15 tahun. Dalam hal ini, KPID Jawa Barat diharapkan untuk segera mengambil tindakan. Adiana Slamet selaku Ketua KPID Jawa Barat mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan rapat pleno dan mendesak KPI Pusat untuk segera menyampaikan teguran tertulis hingga memberhentikan tayangan ini sampai adanya kepastian dari pihak rumah produksi untuk memperbaiki alur cerita agar tidak merusak frekuensi publik. Itulah tanggapan Keuskupan Agung mengenai mega seri Suara Hati Istri. Saya Tia Azizah dari KPID Jabar melaporkan. Setelah mendengar tanggapan dari Keuskupan Agung Bandung, mari kita simak tanggapan dari masyarakat mengenai tayangan mega seri Suara Hati Istri Zahra. Ya, saya mengetahui berita tersebut. Pernah lihat di Instagram. Dari beberapa tweet yang menjadi viral. Saya tahu tayangan tersebut dari akun media informasi yang saya follow di Instagram. Skenario film tersebut dirubah, alur ceritanya dirubah, dan pemain-pemainnya juga diganti. Harus mengkaji ulang seluruh alur cerita pada sinetron ini. Mungkin pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa pernikahan dini itu tidak baik, akan tetapi jatuhnya fatal karena diperankan oleh anak di bawah umur. KPI harus bertindak secara cepat dan tegas. Juga stasiun televisi tersebut sudah seharusnya bertanggung jawab dalam mengganti pemeran Zahra yang masih di bawah umur. Selagi masih ada yang ngontrol untuk penyiarannya, lebih baik kita bisa untuk melaporkan series tersebut. Nah, jika dilihat dari sudut pandang saya sebagai pemantau, di sini terdapat beberapa aspek
yang cenderung mengarah ke arah negatif ya. Kita di sini mengindikasikan atau ditemukannya adanya pelanggaran pada program acara tersebut. Seharusnya memang yang memerankannya itu juga usianya harus dilihat dulu. Ada beberapa adegan yang melanggar pasal di P3SPS pasal 15. Nah, di sana itu dituangkan ada bagaimana perlindungan terhadap anak dan remaja. Yang kedua, melanggar pasal 9, ada melanggar pasal norma kesopanan. Ini dari sudut pandang pribadi saya juga memang tidak pantas lah untuk ditayangkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pada akhir Desember 2019, negara Cina mengumumkan sebuah virus bernama Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus ini menular dengan cepat ke beberapa negara lain. Virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan, pernapasan berat, bahkan infeksi paru-paru. Gejala awal dari COVID-19 ini berupa demam di atas suhu 38 derajat Celcius, batuk-batuk, dan sesak nafas. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari virus ini, yaitu terapkan physical distancing, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum, selalu menjaga kebersihan, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Berita selanjutnya mengenai pelanggaran hak perlindungan privasi oleh salah satu stasiun televisi. Berikut laporannya. Pemirsa, salah satu pemeran video asusila Vina Garut alias Raya meninggal dunia akibat penyakit AIDS. Raya merupakan mantan suami Vina, pemeran wanita dalam video yang juga telah berstatus tersangka. Penyebutan pengidap HIV/AIDS oleh presenter berita TV seperti ini harusnya dihindari untuk melindungi korban. Menurut P3SPS pasal 1 ayat 24 mengenai hal privasi atas kehidupan pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik harus dilindungi. Ungkapan nama yang disebutkan pembawa berita tersebut merupakan bagian dari muatan yang melecehkan orang dengan pengidap penyakit HIV/AIDS sesuai pasal 17 ayat 2. Penyamaran perlu dilakukan terhadap setiap identitas orang, termasuk orang yang mengidap HIV/AIDS dan pekerja seks komersial. Sudah menjadi kewajiban bagi Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengingatkan apabila lembaga penyiaran melakukan siaran semacam ini. Itu perlindungan terhadap masyarakat yang golongan tertentu ya. Jadi kan kasus HIV-nya itu tidak ada kaitan sebetulnya dengan kasus yang hukum yang dihadapi. Jadi tidak relevan ya disebutkan penyakit yang diderita karena dia cenderung akan menimbulkan penghakiman dari masyarakat. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat saat ini dipimpin oleh Adiana Slamet. Siapa dia? Inilah sekilas tentang Adiana Slamet. Adiana Slamet, pria kelahiran Indramayu 19 Maret 1981, memulai karirnya sebagai seorang dosen di salah satu universitas di Banten. Pria yang juga masih aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jawa Barat ini dilantik sebagai Komisioner KPID Jawa Barat pada 4 Desember 2020 dan diamanahi sebagai Ketua selama 3 tahun mendatang. Mantan aktivis ini juga aktif dalam melakukan penelitian publikasi karya ilmiah. Visinya dalam memimpin KPID adalah menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Saya sederhana aja bahwa KPID Provinsi Jawa Barat ini harus selalu menegakkan marwah dan harus menjaga silaturahmi dengan siapapun. Sehingga kalau kita ngomongin marwah lembaga itu harus bekerja keras untuk mewujudkan bagaimana KPID Provinsi Jawa Barat ini hadir untuk masyarakat Jawa Barat ya, sehingga keberadaan KPID Jawa Barat itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat dalam bidang penyiaran. Selama beberapa bulan memimpin KPID Jawa Barat, ia telah melakukan banyak kegiatan antara lain sosialisasi pelaksanaan ASO
atau analog switch off, dan literasi media kepada berbagai kalangan. Hal ini dilakukan dengan cara kolaborasi bersama seluruh stakeholder penyiaran agar mampu menjangkau seluruh masyarakat Jawa Barat. KPID juga melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran yang jumlahnya 437 radio dan televisi di seluruh Jawa Barat. Pemirsa, informasi mengenai profil tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam KPID News kali ini. Saya Nurulita Danti, pamit undur diri, sampai jumpa.